Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah sekali lagi kita dapat bersua bagi meneruskan siri kajian kita ayat terakhir daripada suratul Baqarah. Apa yang telah kita pelajari daripada ayat terakhir surah Al-Baqarah ini saya ulangi sekali, apa yang telah kita pelajari daripada ayat terakhir surah Al-Baqarah ini, yang pertamanya bahwa ayat ini diterima langsung oleh Nabi SAW di Sidratul Muntaha. Karena Nabi menerima langsung daripada Allah di Sidratul Muntaha, bukan di bumi, maka ayat ini dan sebenarnya dengan ayat sebelumnya mempunyai fadilah atau keutamaan yang sangat-sangat besar. Keutamanya seperti mana yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi yang telah kita sama-sama pelajari. Contohnya dalam Sahih Muslim daripada Abi Mas'ud Al-Badri, siapa yang membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah pada suatu malam hari, kafatahu, maka memadailah kedua-duanya baginya. Apa yang dimaksudkan telah memadai kedua-duanya baginya, kata Ibnu Hajar, maksud yang pertama, memadailah bagi orang itu qiyamul lail pada malam hari itu dengan baca Al-Quran. Sebagaimana kita tahu qiyamul lail boleh dengan salatul lail, boleh dengan baca Al-Quran, boleh dengan zikir. Jadi tidak tidur malam hari karena baca Al-Quran itu termasuk qiyamul lail. Sungguh pun ayat Al-Quran yang dibaca tidaklah berjuzuk-juzuk, tapi sekadar membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah
itu telah dikira orang tersebut telah melakukan qiyamul lail. Itu makna yang pertama. Yang keduanya, maksudnya kedua ayat terakhir surah Al-Baqarah boleh baca malam hari telah mencukupi bagi membacanya, yakni melindunginya daripada segala keburukan yang mungkin berlaku menimpa orang tersebut malam tersebut. Maksud yang ketiga, memadai keduanya baginya, kedua-dua ayat tersebut cukuplah sebagai pelindung diri bagi pembacanya daripada kejahatan manusia dan jin. Berikutnya masih kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kedua ayat tersebut memadai baginya, bagi pembacanya, yakni cukuplah bagi orang tersebut mendapatkan pahala yang besar. Yang besar. Ringkas kata, kedua ayat terakhir surah Al-Baqarah, termasuk ayat terakhir kita pilih ini, ayat yang benar-benar istimewa. Itu kesimpulannya. Dari segi tafsir yang telah kita pelajari, yakni yang telah dijelaskan, yakni wus'un. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalimah wus'un yang kita telah pelajari sama. Bolehlah disimpulkan untuk makna atau tafsir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak memberi bebanan kepada seseorang diri manusia kecuali ikut kadar kemampuannya, bermakna asas prinsip yang dipegangi oleh Al-Quran dalam mensyariatkan hukum hakamnya, yakni adamul haraj, menidakkan adanya kesusahan. Agama Islam yakni agama yang meniadakan adanya kesusahan, kesukaran. Agama Islam agama yang menghendaki pemeluknya ini melakukannya dengan mudah dan ringan. Mudah dan ringan. Itu yang telah kita pelajari. Sebab itulah mana-mana kesusahan yang dihadapi oleh seseorang dalam usahanya melakukan perintah agama, kesusahan itu dihilangkan. Kesusahan itu dihilangkan. Contoh yang mudah, tempoh hari saya katakan, bila orang itu sakit dan wajib atasnya berpuasa. Wajib atas orang itu berpuasa, sedangkan ia sakit. Maknanya bila ia nak berpuasa juga, kerana ia wajib, pasti ia mengalami kesusahan kerana sakitnya. Allah tidak mau hambanya yang melakukan perkara ini dalam keadaan susah. Hilangkan kesusahan itu. Bagaimana cara menghilangkan kesusahan bagi orang tersebut? Jangan puasa lebih dahulu. Janganlah. Untuk hari itu, jangan puasa. Tunggu bila dah sembuh nanti diganti. Kan begitu. Nak sembahyang wajib berwudu, bersuci daripada hadas kecil, hadas besar, wudu atau mandi. Wudu dan mandi ini menggunakan air. Air ada, tapi masalahnya orang itu mungkin karena faktor alasan kesihatan,
tidak dibenarkan menggunakan air. Boleh jadi. Atau karena faktor cuaca tidak boleh menggunakan air. Sangat sejuk. Macam mana nak mandi besar? Sangat sejuk. Dia duduk di kutub utara sana. Walaupun air ada. Bila mandi juga boleh diyakini memerlukan madarat. Allah menghendaki. Allah tidak menghendaki umat Islam menjalankan perintahnya dengan susah payah. Apa yang Allah perintahkan pada orang yang seperti itu? Ya, walaupun kamu hadas besar, air ada, dan bila kamu mandi akan memadorkan kesihatan kamu, tak payah mandilah. Gantilah dengan wudu. Masya Allah. Mandi ganti dengan wudu saja. Atau bahkan dengan tayamum bila air tidak ada. Masya Allah. Itulah maksudnya dalam agama Islam, Islam menidakkan adanya kesusahan dalam melaksanakan syariatnya. Allah tidak menghendaki kesusahan, tapi yang Allah kehendaki kesenangan. Dan itulah yang ditegaskan oleh Nabi dalam hadisnya, Inna dina yusrun wa la yusaddad dinu ahadun illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwah war rauhah wa say'im minad duljah. Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari. Lihat di dalam nota itu, saya baca dalam nota saja. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang yang akan mempersulit, mensusahkan agama kecuali dia pasti akan dikalahkan. Mana semakin berat dan semakin sulit, maka orang itu pasti memilih. Katalah dia nak solat, tak boleh berdiri, susah nak berdiri. Tapi nak berdiri juga, itu maknanya dia telah menyusahkan diri sendiri. Nabi kata, agama mudah. Siapa saja yang menyusahkan dalam masyarakat agama, pasti ia akan kalah. Kalah maknanya walaupun dari awal nak berdiri juga, mungkin sekali dua larat. Lama-lama dia pun surrender. Duduk ajalah. Itu maksudnya. Seakan Allah berkata, siapa yang suruh awak memaksa diri untuk berdiri semasa nak solat? Sungguh pun, kalaulah kita boleh bangga seakan-akan agama berkata begitu. Sungguh pun aku menyuruh kamu berdiri masa solat, tapi aku tak mau kamu susah melakukannya. Sebab itu bila kamu memaksa juga, lama-lama kamu pun surrender. Masya Allah. Ini sabda Nabi ini. Illa ghalabah. Fasaddidu wa qarribu. Luruslah. Jalan lurus sajalah. Buat yang biasa-biasa sajalah. Qaribu, dekatkan dirimu kepada yang benar. Abshiru. Dan bergembiralah kamu. Wasta'inu, dan mintalah pertolongan pada Allah bil ghadwah, pada waktu pagi, berangkat waktu pagi, warauhah, dan ketika kamu ruhah, yakni keluar waktu tengah hari, wa syai'im minal duljah, dan ketika kamu berangkat bertolak berpuyan pada waktu malam. Ghadwah itu bepergian bertolak waktu pagi. Nak pergi bertolak pagi. Rauhah itu nak pergi bertolak tengah hari. Duljah itu nak pergi jauh bertolak waktu malam. Sudah, minta pertolongan pada Allah. Dan dalam hadis yang kedua, tengok, sikap ekstrim dalam beragama adalah dilarang. Sikap ekstrim di dalam agama ini dilarang. Hadis Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud, halakal mutanatti'un.
3 kali Nabi bersabda. Halaka binasa, halaka celaka, halaka hancur. Al-mutanatni'un, orang yang berlebih-lebihan atau memaksakan diri dalam melakukan agama. 3 kali. Dalam bahasa kita yang ni ekstrim. Al-mutanatni'un di bawah itu aja penjelasannya. Saya bacakan itu sebelum kita uraikan. Al-mutanatni'un mana al-muta'ammikun, orang yang mendalam sangat. Kecil-kecilnya. Sehingga tak ada kelonggaran sikit pun. Wah. Nak mengamalkan agama sehingga tidak ada kemudahan sikit pun, tak ada keluasan sikit pun, tak ada kelonggaran sikit pun, tak ada rukhsah sikit pun. Mesti itu. Walaupun orang yang tak melakukan itu menghadapi masalah, menghadapi kesulitan bila kita suruh melakukannya seperti itu. Atau bila memaksa dirinya untuk melakukannya seperti yang dia fahami. Itu namanya muta'ammikun al-mutasyaddidun, bersangatan. Jadi ada unsur masa memaksakan diri. Itu tidak dibenarkan dalam agama. Fi ghairi maudhi'i tasydid. Bukan di tempat yang sepatutnya memang tegas. Keras. Al-mutakallif bil ibadah, yakni orang yang membebankan dirinya dalam beribadah, bima yashukku fi'luhu wala yulzimuhu wala yazamuhu. Dalam perkara ibadah yang susah melakukannya dan tidak perlu seperti itu melakukannya. Orang yang membebankan dirinya, menyusahkan dirinya dalam beribadah dengan melakukan perbuatan yang susah, yang sebenarnya tidak perlu melakukannya seperti itu. Tadi yang saya katakan. Nak berdiri juga sehingga susah, wahal bagi orang tadi tak perlu berdiri pun. Ketika solat, karena susah. Walaupun berdiri itu wajib. Kalau kita tahu rukun solat mesti berdiri, tak berdiri adalah batal. Ia bagi orang yang sehat. Agama tu. Baik, hukum agama katalah contohnya, kata agama. Puasa itu hendaklah bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Betul ya? Daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Berapa jam itu? Ya, mungkin 14 jam, mungkin 15 jam, gitulah. Yalah, bolehlah. Ya, bagi kita yang tinggal di negara yang tak jauh daripada khatulistiwa, yalah, mula puasa, terbit fajar, terbenam, buka matahari, tak ada masalah. Tapi bagi saudara kita yang sekalian, nun yang mungkin tinggal di negara-negara Skandinavia, yang dalam satu tahunnya panjang siang dan malamnya sangat ekstrim perbezaannya. Kadang siangnya 22 jam. Malam hanya 2 jam. Coba. Siang 22 jam. Malamnya hanya 2 jam. Bila ia mesti berpuasa, bermula terbit fajar dan berbuka terbit matahari, macam mana agaknya orang ini puasanya? Alaratlah aku, macam mana lah tak salah. Ini daripada bersahur, kemudian tunggu 22 jam baru boleh berbuka. Berbuka baru kemudian sembahyang maghrib. Lepas maghrib sekejap sembahyang sunnah. Belum sempat tarawih, dah nak terbit fajar lagi. Nanti baca macam mana coba? Sehingga banyak fatwa ulama, orang yang situ pada jika ia mengalami kesusahan yang amat sangat untuk berpuasa selama 22 jam, karena malamnya hanya 2 jam, boleh tidak berpuasa. Jangan memaksa diri. Jangan memaksa diri.
Ada ulama yang fatwa begitu. Walaupun ada kemudian yang berfatwa, ya ikut jam atau masa negara yang normal waktunya, yang paling dekat dengan negara tersebut. Itu baru siangnya 22 jam, malam 2 jam. Bagaimana orang yang tinggal non lebih ke utara lagi? Atau lebih ke selatan lagi? Lebih ke utara biasanya. Lebih ke utara lagi. Yang beberapa bulan siang saja tak pernah tengok matahari terbenam. Karena matahari sentiasa nampak kelihatan di ufuk sebelah selatan. Bagi yang tinggal dekat kutub utara. Kalaulah Allah kata berpuasalah, mulai pada terbit fajar hingga terbenam mati. Bila terbit fajar pun tak tahu, bila terbenam pun tak tahu macam mana. Tak pernah tengok matahari terbenam. Karena matahari beberapa hari saja. Macam mana puasanya. Sehingga ada ulama, ya di sini Anda diberi wus'ah. Ada yang berpendapat Anda boleh tidak berpuasa tahun itu, lalu kamu ganti nanti bila perbedaan waktu sudah normal, atau kamu mengikuti masa Arab Saudi. Ada fatwa begitu. Tengok masa Arab Saudi, sahur pukul berapa? Sekian. Buka pukul berapa? Sekian. Ikut saja. Jadi waktu itu bagi orang yang tidak itu puasnya tidak tengok matahari. Jadi bukan Arab Saudi. Yang ini saya sampaikan, hukum-hukum fikah yang boleh katakan rigid. Ya rigidlah solat subuh mesti bermula terbit fajar hingga terbit matahari. Itu kan solat subuh. Solat duhur tergelincir matahari. Solat maghrib terbit matahari. Itu hukum yang pasti. Yang mesti patuhi. Bagi yang tinggal di negara-negara yang waktunya biasa karena negaranya dia tinggal tak jauh daripada khatulistiwa, ekuator, tak masalah. Tapi saudara yang nun sebelah utara khatulistiwa, ya mungkin 23 degree, 25, 20, sampai 40 degree, darjah, latitude, selatan, itu utara, ya pastilah susah nak menekan waktu. Nah inilah yang dia katakan. Bila orang nak memaksa juga, saya nak puasa juga, walaupun tak pernah tengok matahari terbenam. Bila nak buka? Ya pula ya. Ya pula. Nah ini yang Nabi kata, itu namanya mutanatti'un. Ia memaksa diri untuk melakukan sesuatu perbuatan hingga susah, yang saya tidak perlu melakukan seperti itu. Nabi kata, orang yang beragama seperti ini, halaka. Maknanya binasa. Imam Al-Muzani, saya bacakan penjelasannya. Qala al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Hadhihi maqalatun wa af'alun ijtama'a 'alaihal madun al-awwalun min a'immatil huda. Imam Al-Muzani berkata, inilah ucapan-ucapan ataupun dan perbuatan-perbuatan yang telah disepakati oleh generasi awal yang depan daripada pemimpin atau ulama-ulama yang dapat petunjuk, jadi para sahabat. Wa bi taufiqillahi ta'sama biyattabi'un qudwatan waridha. Dan dengan taufik daripada Allah, pendapat ini diikuti oleh para tabi'in dengan penuh kerelaan hati. Wa janibu takalluf fima kufu, kata Imam Al-Muzani. Wajanabu, dan mereka meninggalkan at-takalluf, sikap memberat-beratkan diri. Fima kufu, terhadap apa yang tidak dikerjakan. Mereka tidak akan memberatkan diri untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Fasudda
Saddidu bi'aunillah wa wuqifu. Sehingga mereka itu dikuatkan, yakni mengikuti kebenaran dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yarghabu anil ittiba' wa yuqassiru. Mereka itu tidaklah membenci dengan sikap ittiba', mengikuti sahabat Nabi. Maknanya mereka sangat suka ittiba', mencontohi amalan sahabat Nabi, dan mereka tidak cuai, tidak taksir. Walam yujawizu tazayyurat, dan mereka juga tidak melampaui batas, melebih-lebih dari apa yang tengah sehingga berat. Mereka suka ittiba', ikut apa yang generasi dahulu sebelumnya dilakukan, dan tidak menokok tambah sehingga berat. Tidak mengurangi, namanya cuai, dan tidak memberat-beratkan, menokok tambah sehingga jadi berat. Fanahnu billahi wathiqun. Dan kita semua hendaklah yakin, seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi tawakkilun. Dan ke atasnya kita ulang bertawakal. Wa ilahi fittiba'i atharim roghibun. Dan kita adalah orang yang suka mengikuti jejak langkah mereka. Jamaah tentu masih ingat dahulu yang sampai sekarang belum selesai masalahnya. Saya cerita secara umum ya. Ada yang memahami ayat 44 surah Al-Maidah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dan jarang siapa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ingat, ayat ini pernah menjadi polemik yang dahsyat. Ada yang memahami apa adanya, wallahualam, mungkin ada kepentingan tertentu, sehingga berlaku perpecahan yang sangat dahsyat di negeri kita ini. Sesama Muslim bukan sekadar tidak saling bertegur sapa di negeri-negeri tertentu. Paling dahsyatnya di negeri timur waktu itu. Bila yang Muslim Kenduri, yang Muslim satunya tidak mau datang. Bila si Muslim menyembelih binatang, yang satunya tidak mau menyembelih, tidak memakannya. Laku huru hara dan karena yang satu punya fahaman tentang Islam tidak sama dengan satunya. Yang satu berkeras, siapa saja tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Selagi kita masih menggunakan hukum warisan penjajah kafir. Dan ingat waktu itu budaya takfiri sangat dahsyat di Malaysia ini. Kemuncaknya ya ini, minta maaf, peristiwa Memali tahun 80 berapa itu. Dahsyat. Yang waktu itu satu macam mana. Sekarang kalau itu ditanya balik macam mana? Kalau waktu kita tanyakan macam perkara ini kepada orang yang dahulu berbeza pendapat yang menjawabkan huru hara itu, adakah mereka akan berlepas tangan? Adakah mereka akan mengakui kesalahan jika mereka salah? Apa mereka masih tengah berkeras dengan pendapat itu? Ini karena hulu itulah, si ekstrim. Ayat ini dipahami apa adanya. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, orang itu orang kafir. Orang kafir. Ibnu Abbas zaman sekarang itu mufasir di kalangan sahabat yang paling terkenal. Di kalangan sahabat yang pakar tafsir Quran namanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak angkat ya Nabi asuh daripada zaman kanak-kanak lagi. Masa bayi lagi, baby lagi, Nabi gendong, diajak tawaf dan Nabi doakan. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada budak ini ilmu agama. 'Allimhu ta'wil, ya Allah, beri dia ilmu tentang tafsir.
Telah dewasa, Ibn Abbas menjadi mufassir, faham Al-Quran paling jago. Beliau menguraikan ayat ini ya Mas Yan. Ada dua. Orang yang tidak mau melakukan hukum Allah. Orang tidak melakukan hukum Allah, menjalankan hukum Allah. Karena ketidakmampuannya, satu. Karena ketidakmampuannya, itu tidak disebut kafir. Ya, tidak disebut kafir. Contoh mudah beginilah, Allah suruh kita melakukan suatu perbuatan. Lalu kita tidak melakukannya kerana kita tidak punya kemampuan. Apa itu kafir? Allah suruh orang itu pergi haji. Haji itu hukum Allah, perintah Allah, rukun Islam. Okey. Macam mana kamu Allah pergi haji, kamu yakin haji itu wajib? Wajib. Dia rukun Islam? Ya. Berapa kali? Sekali seumur hidup. Kamu ada keinginan untuk pergi haji? Ada. Kamu agak ada peluang atau tidak untuk pergi haji? Ada peluang. Bahkan kerajaan bagi tawarkan, kalau nak pergi silalah daftar sajalah. Kebetulan ini kota tak cukup. Kerajaan Saudi bagi kota 20,000. Ini yang nak pergi haji tahun ini hanya 10,000. Katakanlah. Kemauan ada. Peluang ada. Tapi masalahnya satu aja. Saya tak ada kemampuan. Jangankan nak cari biaya haji. Untuk pastikan pagi makan, petang makan itu pun susah. Oh iya ke? Iya. So abang ni termasuk orang yang istilahnya di bawah garis kemiskinan ke? Iya. Saya ni termasuk golongan miskin. Bahkan saya termasuk golongan miskin tegar namanya. Ya. Ya, saya berhak terima zakat, bahkan yang banyak membantu penghidupan saya ini daripada uang zakat. Oh. Tengok. Allah wajibkan haji, tapi orang ini tak ada kemampuan untuk pergi haji. Maknanya tidak buat apa yang Allah suruh. Apakah dia kafir? Tentu tidak. Orang tidak kafir. Orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, hukum Allah, kerana tidak ada kemampuan. Dia boleh kafir. Satu. Makna yang kedua. Dia tidak melaksanakan hukum Allah itu. Tapi ia merasa berdosa, merasa bersalah karena tak melakukannya. Ia katakanlah dia tak buat apa yang Allah suruh. Sedangkan ia mampu melakukannya. Tapi ia tidak mau melakukannya. Dan dalam hatinya ada rasa bersalah, rasa berdosa. Ia pun masih mengakui bahwa hukum perintah Allah tadi wajib. Apakah orang itu hukumnya kafir? Tidak. Apakah syahadahnya batal? Tidak. Habis apa hukum orang itu? Orang itu yakni mukmin asin. Orang mukmin yang derhaka, orang mukmin yang berdosa, tetapi imannya tidak terbatal. Meninggalkan suruhan Allah dan masih mengakui kewajiban suruhan tersebut dan masih merasa berdosa karena tak buat, orang itu namanya mukmin, imannya tidak terbatal tapi asin, mukmin yang derhaka. Jadi mukmin yang berdosa, bukan kafir. Bukan kafir. Itu kedua. Yang ketiga, dia mampu melakukan perintah Allah. Hukum Allah. Mampu. Peluang untuk melakukan perintah Allah ada.
tetapi dia tidak mau melakukannya, dah tak mau melakukannya, itu satu hal. Dalam hatinya pula, kenapa dia tak buat? Wah, dia mampu buat. Peluang ada. Dia sudah tidak lagi mengakui kewajiban melakukan perintah Allah. Dia sudah menafikan kewajiban perintah itu. Karena ia sudah menafikan kewajiban perintah, hukum Allah, dia pun tak buat. Sehingga bila tak buat pun tidak merasa bersalah. Inilah baru jatuh kafir. Iblis, laknatullah alaih. Allah suruh Iblis untuk sujud hormat pada Adam. Adakah Iblis faham perintah itu? Faham. Apakah Iblis ada peluang untuk sujud hormat? Ada. Adakah Iblis ada kemauan untuk melakukan perintah sujud? Tidak. Ketika Iblis tidak mau sujud, adakah Iblis merasa bersalah karena tak sujud? Tidak juga. Adakah Iblis mengakui bahwa Allah ada hak untuk menyuruhnya sujud? Tidak. Bahkan Iblis mempertikaikan. Ya Allah, Engkau suruh aku sujud hormat pada Adam. Makhluk yang Engkau cipta daripada tanah, sedangkan Engkau cipta aku daripada api. Maknanya Iblis sudah menafikan kewajiban perintah Allah. Sehingga bila dia tak buat apa yang Allah suruh, tak rasa bersalah. Saat itulah Iblis, Allah kata, kana minal kafirin. Kafir, batal sahadahnya. Faham ya? Itu paling tidak ada tuh pengertian dia. Tapi ayat ini difahami sekali. Cuma sekat satu ya. Siapa yang tak melakukan hukum Allah kafir? Allah. Ya akhirnya. Dan waktu itu jamaah sekalian. Ketika berlaku huru itu di Malaysia belum ada pun yang melakukan hukum Allah. Termasuk yang cakap. Akhirnya tengok berlaku perpecahan yang sahdat. Saya ingat itu memang sejarah hitamlah bagi negeri ini. Itu malang kalau pemahaman agama seperti ini didengungkan semula, sangat malang sekali. Sedih sekali. Pengajarannya sangat banyak. Sampai sekarang di Afghanistan itu jamaah sekalian. Itu Muslim, orang Afghanistan Muslim. Kitab sucinya Al-Quran. Nabinya Nabi Muhammad SAW hanya pergi Makkah, Muslim. Dan kebanyakan di Afghanistan itu jadi Muslim Sunni. Ya, sama-sama Sunni. Tengok. Sama-sama Muslim, sama-sama Sunni, ahli sunnah. Macam mana boleh berperang, ia berbunuh? Dan merasa tak bersalah membunuh orang lain? Sesama Muslim. A bunuh B tak merasa bersalah, B bunuh A tak bersalah. Karena masing-masing siapa yang Islamnya tak sama dengan Islam saya? Siapa yang fahaman Islamnya tak sama dengan kefahaman Islam saya? Kafir. Apakah itu fahaman Islam yang Allah maukan daripada kita? Macam mana menghukum orang lain kafir hanya karena punya fahaman tentang Islam berbeza dengan fahaman dirinya? Lainlah kalau A bertuhankan Allah, B bertuhankan Trimurti, itu lain cerita. A berkitab sucikan Al-Quran, solatnya 5 waktu, nabinya Nabi Muhammad. B, jangankan solat, rukuk pun tak pernah. Jangankan pernah berkitabkan Al-Quran. Kitabnya bukan Al-Quran, kitabnya Quran. Quran itu surah Kabul. Jangankan bernabikan Muhammad, Nabi Muhammad pun dimaki-maki. Nah, itu lainlah. Jelas yang satu Muslim, yang satu non-Muslim. Ini. Jadi ayat ini kalau tidak dikaji jamaah sekalian, apalagi orang awam biasanya hanya mendengar apa kata orang yang dianggap tahu.
Siapa saya yang tidak berhukum dengan hukum Allah? Kafir. Lalu waktu dicontohkan, di negeri kita tengok, orang mencuri bukan dipotong tangannya, tapi orang mencuri tengok dimasukkan penjara. Itu bukan Allah, maka itu kafir. Wah, semudah itu ya memahami Al-Quran. Bahkan banyak syarat-syaratnya ya untuk melaksanakannya. Bahkan ada pendapat yang mengatakan, kalau kamu tidak melaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri, dan itu perintah agama, pastikan terlebih dahulu di negeri kamu yang kamu pimpin itu sudah tidak ada lagi ruang bagi orang untuk mencuri. Pastikan di negeri yang kamu perintah itu sudah tidak ada lagi ruang atau peluang bagi orang untuk mencuri. Mana apa? Semuanya senang, ekonomi bagus, tak ada yang susah makan, tak ada yang kekurangan, tak ada miskin, semuanya. Semua keperluan telah ada, rumah cukup, apa cukup. Maknanya bila orang alasan untuk mencuri itu tak ada. Itulah. Kan orang mencuri biasanya karena susah. Bab makan, bab minum. Bila semuanya dah sejahtera, peluang untuk mencuri, alasan untuk mencuri tak ada. Saat itu, kalau kita laksanakan potong tangan, memang adil. Karena bila mencuri, orang itu pasti karena kedegilannya. Kedegilannya. Tapi jika negara yang kita tinggal katalah, ya Allah, uang susah masih ramai, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, dibuang kerja, perbelanjaan hariannya, kata peribahasa, besar pasak daripada tiang. Besar pasak daripada tiang. Apa maksudnya? Pasaknya lebih besar daripada tiangnya. Sebenarnya kan tiang lebih besar daripada pasak dia. Maknanya besar pengeluaran daripada pendapatan. Pendapatannya 1,000. Perbelanjaan rumah tangga setiap bulannya 2,000. Coba macam mana? Masih ramai orang seperti itu. Masih ramai orang tak ada kerja. Tak ada pendapatan tetap. Kebetulan makan minum susah, apalagi tempat tinggal. Sehingga ruang, peluang untuk orang itu tergoda hatinya mengambil hak orang lain, namanya mencuri, itu masih terbuka luas. Setiap hari itu terbuka. Tiba-tiba dikuatkuasai hukum potong tangan. Memang hukum potong itu adalah perintah Allah. Tetapi itu adil. Tetapi hendaklah dalam pelaksanaan pun menunjukkan keadilan hukum Tuhan. Tapi kalau tak mengambil kira syarat-syarat diperlukan, ya nanti hukum Allah yang adil malah tidak adil. Paham ya? Jadi ayat seperti ini yang kadang lebih mudah mendorong, memicu, semacam jadi men-trigger. Ayat seperti ini kalau tidak fahami dengan mendalam dan tanggung jawab, lebih mudah akan men-trigger orang untuk jadi ekstrim. Dan itu bahaya. Sangat bahaya. Ingat, Islam adalah agama yang anti ini tadi. Yang Quran, yang hadis Nabi sebutkan tadilah at-tanattu' Islamnya. At-tanattu'. Paham ya? Sebab apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iya. Illa wus'aha. Salat itu ibadah yang paling ketat kewajibannya jam 9. Syaratnya pun ketat, tapi bila syarat dan rukun tidak dapat dipenuhi, disuruh kita salat ikut kadar kemampuan. Jangan tinggalkan. Walaupun kita melaksanakan tidak seperti mana menepati rukun dan syarat sempurna. Tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk baring. Tak boleh gerakkan tangan hanya dengan isyarat. Masya Allah. Tak boleh dengan gerakan tangan, tak boleh dengan isyarat mata. Ya sudahlah. Tak wajib lagi solat. Nanti ramai orang datang menyolatkannya. Sampai begitu sekali wus'ah. Jadi tidak dipaksa. Jangan paksa. Dalam agama ini, suruh buat ikut kemampuan. Ya.
Ikut kemampuan. Tapi janganlah kemudian salah faham. Ya. Waktu subuh tak bangun, lalu kita tak boleh paksa anak untuk bangun dengan alasan jangan dipaksa, ikut kemampuannya. Kalau dia mampu bangun solat subuh, ya solatlah. Kalau dia tak mampu, tak solat subuh pun tak apa. Itu salah dalil itu ya. Itu salah dalil. Itu tak boleh juga begitu. Paham ya? Ini penting. Kos-kasnya ayat inilah. Itu kalau kita bicara lebih detail, contoh Al-Maidah 40. Oh. Tapi itulah malangnya. Kadang-kadang ya orang awam bukanlah semua ini mau. Ya, kebanyakan orang awam, orang Islam di mana-mana negara lah, tidak semuanya mau dan berpeluang untuk mengkaji lebih dalam. Biasanya hanya ikut atau dengar apa yang orang cakap dan keluar di. Nah itu bahayanya. Lebih-lebih lagi bila menyangkut ayat yang seperti ini. Ayatnya betul. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ya ayat Quran pasti betul lah. La raiba fi. Tapi apa agak yang dimaksudkannya? Nah, inilah jadi jangan difahami terlalu harfiah sederhana mesti begini dan kalau tidak wah, yalah. Kalau orang awam saya kata tadi akhirnya itulah berlaku dan ya kita berharaplah dan tahun 80-an dahulu akhir 80-an tidak akan berlaku lagi. Waliyadzubillah, itu bagi saya bencana yang sangat dahsyat. Ya, waktu itu saya sudah ada di Malaysia waktu itu dan sekarang ada kawan yang pernah jadi mangsa cerita lah. Dia berada di negeri yang waktu itu betul-betul mengalami perpecahan yang sangat dahsyat sesama Muslim. Bahkan anak dengan orang tua, suami dengan istri. Betul-betul. Macam, di sini pun waktu itu yang Islamnya belum kuat, jadi akhirnya macam pernah telanjur suudan kepada Islam. Ya, kawan saya cerita dengan saya, pernah telanjur berburuk sangka kepada Islam. Masa macam mana? Betul ke ini Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Kalau betul lah agama Islam ini agama Allah, kenapa jadi macam ini keluarga saya? Kenapa saya dengan adik-beradik seperti ini? Kenapa saya dengan jiran seperti ini? Kenapa dahulu kawan satu masjid sekarang dah macam ini? Betul ke ini Islam yang Muhammad? Kalau Islam itu betul, kenapa malah jadi huru-hara? Dia sudah ada sedikit suudon. Nak mencari yang sebenarnya tak mampu karena dia orang awam. Seramai orang yang katakan mesti begini. Kesannya sangat-sangat wa'iyadzubillah ya. Baik, jamaah sekalian. Sekarang ayat yang berikutnya. Di situ ada nota ya, Allahumma annahum lama qalu sami'na wa ata'na, itu nanti di belakang ya, belum sampai ke situ. Sekarang keratan ayat berikutnya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu yang kita nak pelajari hari ini. Yang doa sami'na wa ata'na ghufranaka itu nanti bagian belakang ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Terjemahan harfiah laha ma kasabat, baginya, nyaninya diri ya, nafsun. Bagi nafsun apa yang ia usahakan, wa 'alaiha dan atasnya, atas nafsun, maktasabat apa yang dia usahakan. Baginya apa yang dia usahakan dan atasnya apa yang dia usahakan. Ini tafsirnya ya. Tolong diikuti betul-betul. Karena ini ilmu tafsir. Jadi panduan untuk kita memahami ayat Al-Quran. Bukan ayat ini saja, mungkin nanti ayat-ayat yang lain. Ini satu statement ya. Laha makasabat ma'alaiha maktasabat, ini satu statement.
daripada Allah. Bila ada dalam satu-satu statement huruf lam, laha, lam, dan huruf ala itu berkumpul, ada satu statement. Dalam satu statement itu huruf lam dan huruf ala berkumpul. Contohnya ini, ada laha, depan ada lam, belakang ada ala. Ini lam dan ala mempunyai banyak makna. Banyak pengertian. Walaupun kita tahu lam maknanya bagi, ala maknanya atas. Itu terjemahan harfiah. Itu direct translation tuh. Yang kita pelajari dari tafsirnya. Ya. Saya ulangi. Apabila huruf lam dan huruf ala berkumpul dalam satu jumlah, satu statement, satu ayat lebih dalam ayat ini, maka pertama, huruf lam membawa makna kebaikan, huruf ala membawa makna keburukan. Saya ulangi. Huruf lam membawa makna kebaikan, dalam hal ini pahala. Huruf ala membawa makna keburukan, maksudnya dosa atau siksa. Sehingga terjemahan ayat ini, laha ma kasabat, baginya diri, kebaikan atau pahala apa yang dia usahakan. Macam tu. Wa alaiha, dan atasnya, atas diri, keburukan ataupun siksa maktasabat, dari apa yang dia telah usahakan. Seseorang akan mendapatkan kebaikan atau pahala daripada apa yang dia usahakan, dan ke atas seseorang itu dosa atau siksa dari apa yang dia telah usahakan. Itu makna pertama. Jadi ala membawa makna kebaikan. Kalau dalam ayat ini maknanya pahala. Lam bermakna kebaikan, dan ala bermakna keburukan. Paham ya? Itu makna yang pertama. Makna yang kedua. Bila lam dan ala berkumpul dalam satu jumlah, dalam satu statement maksud saya. Lam membawa makna hak. Hak. Hak ya. Hak bukan lawan batil ya. Hak. Ini hak saya, ini awak, hak dia, hak. Sementara ala membawa makna kewajiban atau tanggung jawab. Lam membawa makna hak, sementara ala bermakna kewajiban atau tanggung jawab. Mana ayatnya? Coba jangan lihat surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 228. Coba. Al-Baqarah 228. Sudah? Ada mungkin yang dengan sukarela ingin mendapatkan pahala lebih. Tolong bacakan untuk kita semua. Surah Al-Baqarah 228. Bismillah, dengan sukarela untuk mendapatkan pahala lebih. Tolong bacakan. Saya ulang, siapa yang nak?
Sila onkan dia punya audio. Sila. Ini tawaran pahala ni. Pahala. Kalau tidak nanti di akhirat tengok menyesal. Lah, kenapa dulu aku tak mahu lah. Rupanya besar pahalanya. Macam mana? Sila. Saya nak kongsi pahala. Jom sekalian. Tak ada? Oi. Al-Baqarah 228, saya nak kalau begitu saya nak baca tapi yang bagian belakang saja, yang dekat-dekat akhir saja. Di situ ada firman Allah, walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Itu aja. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Di situ ada lam, lahunna. Lam. Kemudian di belakang ada ala, alaihinna. Kaidahnya tadi, bila huruf lam dan huruf ala berkumpul dalam satu jumlah. Ya, bahasa mudahnya dalam satu statement lah. Lam membawa makna hak, sementara ala bermakna kewajiban atau tanggungjawab. Jadi ayat ini bermaksud walahunna, hunna itu merujuk kepada isteri. Sebab ayat ini ceritanya tentang isteri, suami dan isteri dalam rumah tangga ini. Ya. Nah, ayat ini cerita tentang istilah saya pasutri. Ayat ini berkaitan dengan pasutri, pasangan suami isteri. Ini bahasa baru. Walahunna dan hak. Tambahkan terjemahnya. Walahunna dan hak bagi mereka isteri dan hak bagi mereka para isteri, atau dan isteri-isteri mempunyai hak, gitulah. Mithlul ladzi, seperti yang, sama dengan yang, alaihinna, kewajiban atau tanggungjawab atas mereka, bil ma'ruf, dengan yang baik. Isteri punya hak terhadap suaminya. Berapa kadar hak isteri, kadarnya sama dengan kewajiban mereka. Alam dan kewajiban. Isteri ada hak dan isteri juga ada kewajiban. Isteri punya hak yang mesti diperolehi dari suaminya. Isteri juga ada kewajipan yang mesti dilaksana buat suaminya. Gitu. Berapa kadar haknya, berapa kadar kewajipannya, sama. Mithlu itu sama. Artinya kalau isteri, hak isteri itu katalah ada 10, untuk memudahkan pemahaman. Jika isteri katalah punya 10 hak yang mesti diterima daripada suaminya, maka kewajipan yang isteri kena lakukan terhadap suaminya pun ada 10. Itulah.
Jika kewajipan isteri pada suami itu ada 20, maka hak isteri yang ia perlu dapat dari suami pun ada 20. Ini maksud lam dan ala. Lam dan ala. Hanya, ini cerita tentang isteri. Bagaimana pula tentang suami? Tentang suami di situ selepasnya tu. Walir rijali alaihinna darajatan. Darajatun. Walir rijali alaihinna darajatun. Darajah. Itu ada lam dan itu ala. Jadi lam untuk ikan hak. Walir rijali dan hak bagi lelaki dalam hal ini suami, dan hak bagi lelaki yakni suami alaihinna merupakan kewajiban ke atas mereka istri darajah. Darajah. Artinya apa? Hak yang dimiliki oleh suami darajah lebih banyak, darajah tu satu darajah lebih banyak daripada istrinya. Alaihinna, pada istri. Karena ayat ini kaitan dengan pasutri, pasangan suami istri yang sedang bercerai. Gitu maksudnya. Apa hak yang dimiliki oleh suami yang tidak dimiliki oleh istri dalam hal ini? Yang satu itu, yang lain sama. Suami hak ada, istri ada hak, kewajiban ada. Tapi yang ini Allah sebutkan suami ada hak, tapi dalam hal ini istri tidak ada hak. Ya, ini dalam kes perceraian. Bila suami menceraikan istrinya, katalah dengan talak satu mana talak raj'i ya, talak yang boleh dirujuk. Talak satu, talak yang boleh dirujuk. Selagi istri masih dalam iddah, istri itu statusnya masih istri kepada suami yang menceraikannya selagi iddah belum habis. Tak boleh dipinang orang, apalagi kahwin lagi tak boleh. Kewajipan dan hak masih berjalan seperti biasa. Suami masih wajib memberikan nafkah, memberikan tempat perlindungan. Ya karena namanya masih istri. Suami istri. Talak satu. Yang tak boleh hanya melakukan hubungan suami istri. Itu yang tidak boleh. Kalau hendak melakukan hubungan suami istri, kena rujuk. Ya. Ketika istri masih dalam iddah, yang statusnya itu masih istri kepada suami yang menceraikannya dalam iddah, maka di sini suami punya hak yang tidak dimiliki oleh istri. Satu darjah. Apa itu hak? Hak untuk rujuk. Hak untuk merujuk kepada istri itu dimiliki oleh suami. Terpulang suami nak menggunakan hak untuk merujuknya atau tidak, itu 100% terpulang di tangan suami. Di tangan suami. Jadi istri saya hanya menunggu. Bila habis iddah tidak dirujuk, ya teruslah berpisah. Pisah. Nanti kalau nak kahwin semula, kalau nak balik semula, tak boleh hanya rujuk. Ya kena akad baru. Ada ijab qabul, ada saksi, ada wali, ada mas kawin. Ya kalau perlu kena sewa lagi dewan untuk kenduri. Kena panggil pengrias pengantin kalau perlu. Nah itu yang hak ini maksudnya apa? Suami ada satu darjah haknya, hak rujuk. Terpulang suami nak memanfaatkannya, menggunakannya ataupun tidak. Baik, itu cerita yang lain. Kan itu cerita kaitan dengan perceraian antara suami istri. Yang nak saya sampaikan dalam hal ini, kalimah lam dalam lahunna itu bermakna hak. Sementara kalimah ala dalam alaihinna itu bermakna kewajiban atau tanggung jawab. Jadi sebagaimana istri punya hak, istri juga ada kewajiban. Itu jika lam dan ala berkumpul dalam satu jumlah atau satu statement istilah. Yang tadi, lam bermakna kebaikan atau maksudnya pahala.
Yang ala membawa makna keburukan, maksudnya siksa. Sebab itu ada doa yang pendek saja. Kalau kita terjemahkan biasa, mungkin kita tak faham. Doa yang sangat pendek tapi maknanya dalam. Katalah, Allahumma kun lana wala takun alaina. Ada doa pendek tapi maknanya sangat dalam. Allahumma kun lana wala takun alaina. Allahumma ya Allah, kun. Kalau terjemahan harfiah, kun, jadilah engkau lana bagi kami, wala takun, dan janganlah engkau menjadi alaina atas kami. Cuma doa apa itu? Ya Allah, jadilah engkau bagi kami dan jangan engkau menjadi atas kami. Terjemahannya bukan, maksudnya bukan begitu. Lam di situ untuk buat kebaikan, alam maknanya bukan keburukan. Jadi maknanya Allahumma kun lana, ya Allah jadilah engkau penolong bagi kami, ke pengangkat darjah kami, ke mengampunkan dosa kami, ke melindungi kami, ke boleh. Wala takun alaina, dan janganlah engkau menjadi mengazab kepada kami, membiarkan kami, membenci kami, apa lagi? Ya, menyesatkan kami. Maknanya sangat dalam. Cukup mohon kebaikan daripada Allah dan berlindung dari keburukan kepada Allah, daripada Allah, kita hanya perlu cakap, berdoa, Allahumma kun lana wa la takun alaina. Singkat, padat. Itulah bahasa Al-Quran. So, fahamnya? Laha maka sabat wala sabat. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, yakni kenapa untuk laha digunakan kasabat? Kasabat. Sementara alaiha gunakan iktasabat. Untuk yang baik, bagi mendapatkan kebaikan atau pahala, digunakan fi'il kasaba, fa'ala. Sementara untuk keburukan, untuk siksa, digunakan ifta'ala, iktasaba. Kenapa? Karena berbeza. Satu fa'ala, satu ifta'ala, satu kasaba, jadi iktasaba. Jamaah sekalian, begini. Pertama yang ingin saya sampaikan. Kasaba, penggunaannya di dalam Al-Quran, kalimah kasaba ke, kasabat ke, kasabu ke, kasabna ke, penggunaannya dalam Al-Quran, fi'il kasaba, wazan sulasi fa'ala, ya, sulasi mujarrad. Penggunaannya dalam Al-Quran, yakni digunakan untuk kebaikan dan keburukan. Jadi orang buat baik pun boleh gunakan kasaba. Orang buat jahat pun juga boleh gunakan kasaba. Jadi kedua-dua boleh. Boleh. Berbeza dengan iktasaba. Kalau iktasaba, wazan ifta'ala dalam Al-Quran hanya digunakan untuk buat tak baik. Orang yang buat tak baik, benda yang tak baik, Allah tak gunakan kasaba. Kalau iktasaba hanya diguna pakai untuk menunjukkan bahawa perbuatan itu buruk. Kalau kasaba masih umum, boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Saya nak bagi satu contoh. Yang untuk kasaba. Untuk buat baik pun kasaba, untuk buat tak baik pun kasaba. Jadi umumlah. Surah Al-Baqarah ayat 81. Contohnya. Al-Baqarah 81. Allah berfirman, di situ ada firman Allah berbunyi, bala man kasaba sayyi'atan. Kasaba. Bala, tidak sekali.
Man siapa sahaja kasaba yang melakukan, mengusahakan sayyi'atan, keburukan. Sayyi'ah itu buruk, tapi gunakan kasaba. Kasaba. Ini kasaba digunakan pakai untuk menggunakan perbuatan yang tak baik. Kasaba juga digunakan untuk melakukan perbuatan yang baik. Kasaba juga. Contohnya surah Al-An'am ayat 158. Supaya jamaah punya tambahan ilmu dan ilmu tidak akan hilang, ini mohon dirujuk, mohon dicatat. InsyaAllah jamaah dapat ilmu dan insyaAllah ilmu itu lambat hilang. Tapi kalau tak dicatat, ya mungkin 1 jam selepas ini sudah lupa lah. Jangan belum lagi minggu depan, tahun depan lagi. Kalau ajar catatan boleh. Orang Arab kata al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu ibaratnya binatang buruan. Dan tulisan, catatan, rekod, rekaman itu adalah tali pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wafiqah. Itu kalau kita tak mau binatang buruan kita ini lepas semula ke hutan, ikat dengan tali yang kuat. Kita berburu, dapat, kita bawa balik, tapi kita ikat, lari semua. Itu ibaratnya kita belajar, tak ada tulisan, tak ada catatan, hilang semua, hilang sekejap. Tak perlu menunggu 1-2 hari lah. Tak perlu menunggu sebulan, 2 bulan. 1 jam selepas jam. Tak apalah, tak tahulah. Kat mana, ayat pun tak tahu. Sehingga kita macam tak belajar gitu lah. Wahal ilmu tu, Masya Allah. Ilmu jadi hujjatun lana indallah. Ilmu itu akan menjadi hujah pembela bagi kita di hadapan Allah. Bayangkan. Ilmu itu hujah bagi kita ketika kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi kalau ilmu hanya sempat melekat dalam memori setengah jam, 1 jam, lepas itu hilang. Ilmu apa lagi yang boleh jadi hujah? So itu saya mengharap sangat dan saya yakin jamaah mencatatnya. Walaupun saya tak nampak jamaah sudah mencatat. Tapi saya yakin mencatat. Al-An'am 158. Di situ ada keratan firman Allah SWT berfirman, au kasabat fi imaniha khairan. Au kasabat fi imaniha khairan. Atau dia kasabat. Kasabat berusaha kan? Gunakan kasabah. Fi imaniha, di dalam keimanan khairan, kebaikan. Tengok. Di sini kasabat khairan. Baqarah 81, kasabat sayyi'atan. Kesimpulannya, kalimah kasabah dalam Quran diguna pakai. Merujuk pada satu usaha, perbuatan. Sama ada yang dosa itu benda baik atau benda tak baik. Paham ya? Itu. Berbeza dengan iktasabah. Iktasabah. Kalau iktasabat itu hanya digunakan, maksudnya penggunaan digunakan untuk melakukan perbuatan yang tak baik. Tidak ada iktasabah khairan, tak ada. Hanya untuk yang tak baik sahaja. Lihat contohnya firman Allah dalam surah An-Nur ayat 11. Surah An-Nur ayat 11. Dan jamaah boleh cari sendiri dalam Al-Quran nanti, iktasabah ke, iktasabu ke, itaksauna, pasti hanya digunakan untuk merujuk pada melakukan perbuatan atau usaha yang tak baik. Yang dosa ke, yang tak baiklah. Surah An-Nur ayat 11. Di situ ada keratan ayat berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Likulli imri'im minhum
Maktasaba minal ithmi. Allahu Akbar. Likullim ri'im minhum. Bagi tiap-tiap seorang daripada mereka. Maktasaba. Apa yang dia telah usahakan. Minal ithmi, daripada dosa. Jelaskan? Karena belakang minal ithmi, iktasaba. Iktasaba. Jadi, bolehlah kita simpulkan, ini perbezaan pertama. Kasaba boleh digunakan pakai untuk merujuk melakukan usaha sama ada perbuatan sama ada baik atau buruk, sementara iktasaba digunakan pakai untuk menunjukkan usaha perbuatan yang tak baik, yang buruk saja. Sehingga dalam ayat yang kita baca tadi, laha makasabat, itu mesti baik sebab belakang iktasabat. Ya, terjemahannya, bagi seseorang itu akan mendapatkan pahala, kebaikan, apa yang ia usahakan, dan bagi seseorang itu, atasnya keburukan, siksaan, apa yang dia telah usahakan. Itu pertama. Yang kedua, rahsia dia. Kenapa yang satu kasaba, kedua iktasaba. Iktasaba, iktasaba, iktasaba. Jamaah sekalian, itu makna pertama ya. Itu perbedaan pertama. Sekarang perbezaan kedua. Yang kedua ini tidak sama dengan yang pertama lah. Begitu maksudnya. Jadi kalau perbezaan kedua itu lain dari yang pertama, memang lain. Perbezaan yang kedua, kalau kita lihat dalam bahasa Arab ini jamaah sekalian, az-ziyadah fil kalimah tuzidul ma'naha. Ada kaidah dalam bahasa Arab, tambahan dalam satu kalimat, walaupun hanya satu huruf, dalam satu kalimat itu akan menambahkan makna kalimat tersebut. Saya ulangi. Tambahan dalam kalimat itu word lah, kata. Atau bila tambahan huruf dalam kalimat itu akan menambahkan makna dalam kalimat yang ditambah tadi. Contohnya, kalimat itu asalnya hanya 3 huruf. Kasaba, kan 3 huruf. Lalu ditambah menjadi iktasaba. Ada tambahan hamzah depan, ada tambahan ta. Jadi 5. Dari 3 jadi 5. Kaidah bahasa Arab, mana-mana kalimat yang ditambah hurufnya atau mana-mana tambahan huruf pada satu kalimat, ia bermakna akan menambahkan makna dalam kalimat itu. Sehingga makna kalimat yang 3 huruf dengan kalimat yang sudah jadi 5 huruf, maknanya tidak boleh sama. Begitulah maksudnya. Maknanya tidak boleh sama. Karena 1-3, yang 1-3 huruf, yang 2 huruf mana boleh sama. Kalau sama, buat apa makna tambahan? Nah, apa makna tambahan itu? Makna tambahan itu jamaah sekalian, yakni apa namanya? Al-masyaqqah. Tamahulun wa muddatun wajtihadun wal masyaqqah. Tambahan huruf dalam iktasaba daripada kasaba itu membawa makna tamahulun. Ia berlaku berterusan. Konsisten.
berpanjangan. Berpanjangan, bukan sekali-kali panjangan. Istihadun, ia dilakukan perbuatan dengan bersungguh-sungguh. Tak boleh hanya sambil lewa. Wal masyaqqah, dan dilakukan dengan kesusahan, susah payah. Masya Allah. Saya ulangi, tambahan huruf dalam iktasaba, hamzah dan tak itu, ia memberi makna berterusan, tamahul, perlahan tapi konsisten, dan memakan masa yang agak lama, disertai dengan bersungguh-sungguh dalam melakukannya, dan dilakukan dengan susah payah. Susah payah. Kalau kasabah, tidak. Dalam kasabah, tidak perlu masa lama untuk melakukannya. Dalam kasabah, tidak perlu bersungguh-sungguh, relax, karena ringan. Dalam kasabah, tidak perlu ada masyaqqah, kesusahan, karena ia mudah. Contoh, sobaro, sabar. Wasbir, dan sabarlah. 3 huruf. Bersabarlah. Perintah isbir, sabarlah, itu relatif lebih mudah untuk melakukannya, karena 3 huruf, daripada istobir. Wastobir alaiha, ada dalam Al-Quran. Walaupun terjemahan Melayu, wastobir, sabarlah juga. Isbir, sabarlah. Wastobir, sabarlah. Tapi kalau Allah kata wastobir, maknanya sabar. Yang Allah perintahkan itu berterusan, makan masa yang panjang, kita mesti melakukan dengan bersungguh-sungguh dan susah, tidak mudah. Jahada dengan istahada, tak sama. Jahada dengan istahada. Sobaro dengan istobaro. Kasaba dan iktasaba. Jadi kalau kasaba makna berusaha, mudah. Iktasaba, berusaha dengan susah payah. Kasaba, berusaha melakukan perbuatan dengan cepat, tak perlu masa yang lama. Iktasaba, melakukan usaha yang perlu masa yang panjang dan lama. Kasaba, satu perbuatan yang kita melakukannya tidak perlu misalnya memaksa diri, mengerahkan tenaga yang berlebihan, karena ia mudah. Iktasaba, kita melakukan perbuatan tadi bersungguh-sungguh, kita terus mencurahkan tenaga, kemampuan yang ada, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu apa makna yang terkandung dalam ayat ini? Itu dari segi bahasa ya. Ini penting memahami seperti itu. Allah sebenarnya telah memberitahu kita. Manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi potensi. Ada 2 potensial yang Allah berikan pada manusia. Diberi potensial untuk buat baik, namanya taqwaha. Diberi potensial untuk buat jahat, namanya fujuraha. Fa'alhamaha fujuraha. Setiap manusia ada potensi untuk buat baik dan juga ada potensi untuk buat jahat. Manusia itu pula oleh Allah diberi kemampuan untuk mewujudkan keinginannya buat baik dan juga diberi kemampuan untuk mewujudkan keinginannya buat jahat. Paham ya sih itu? Nah, mana sebenarnya yang lebih mudah dilakukan oleh kita? Buat baikkah atau buat jahatkah? Buat perbuatan yang mendatangkan pahalakah atau melakukan perbuatan yang mendatangkan dosa? Hakikatnya fitrah manusia
diciptakan oleh Allah lebih mudah melakukan kebaikan daripada melakukan kejahatan. Ya, lebih mudah melakukan perbuatan yang mendatangkan pahala daripada melakukan perbuatan yang mendatangkan dosa. Ini fitrah, ini anugerah Allah. Jadi buat baik itu sebenarnya lebih mudah, tidak perlu berpenat-penat, tidak perlu bersusah payah. Berbeza dengan buat jahat. Buat jahat kena bersungguh-sungguh. Ingat ya, ini fitrah ciptaan Allah. Adapun, nah adapun realiti dia, mungkin ada orang saya tak percaya. Macam saya, kalau saya suruh buat baik, lihat sungguh, pegat kaki macam terikat. Tapi kalau buat yang tak senonoh, simple aja. Saya ni kalau nak baca Al-Quran, ya Allah, jangankan sampai setengah jam, baru 5 minit pun dah rasa nak berhenti. Baca Al-Quran ni. Nak baca Al-Quran, nak dialog dengan Allah. Nak dialog dengan Allah. Baca Al-Quran kan dialog dengan Allah. Baru 5 pun rasa dah berat sangatlah kaki. Tapi minta maaf, orang macam saya ni kalau nak borak, nak mengumpat cerita orang 2 jam, tak ada masalah. Jadi macam mana orang boleh kata nak buat baik itu lebih senang daripada buat jahat? Mungkin di sini. Itu sebenarnya kerana kita sudah lama diperkudakan oleh hawa nafsu. Jadi kaitannya dengan pelajaran tazkiyatun nafsi ini, jemaah. Seseorang yang daripada umur mula balik sudah mulai diperkuda oleh hawa nafsu. Bahasanya agak keras ya, diperkuda. Jadi kuda tunggangan. Jadi terjun hosana hawa nafsunya. Memanglah. Sehingga fujurnya itu lebih selesa, lebih mudah keluar. Karena hawa nafsunya sudah menguasainya. Keinginan untuk jadi baik sudah tertutup. Apalagi nak melakukannya. Wal hakikatnya, buat baik itu lebih mudah, lebih ringan daripada baik. Ya. Tapi kenapa orang itu lebih mudah buat jahat? Al-insanu madaniyun bit-tab'i. Itu pertama. Manusia ini akan terbiasa, akan terbudaya bit-tab'i karena kebiasaannya. Orang minum di kedai kopi sembang, kali pertama pasti berat. Tak selesa. Kali kedua masih kurang selesa, kurang seronok. Bila sudah 10 kali, rasa seronok pula. 20 kali mendapatkan kepuasan. Bila 100 kali, bila hari-hari dilakukan, hujan ke, malam, gulap berita pun, kalau tak pergi juga. Karena dah. Itu namanya bit-tab'i. Karena sudah jadi kebiasaannya. Sebab itulah, suatu saat pasti potensi kekuatan yang diberikan pada kita bahwa buat baik itu lebih mudah, lebih tenang daripada buat jahat yang lebih susah dan lebih menggelisahkan. Minta maaf ya, ini mungkin contoh yang analogi yang tak tahulah benar atau tidak, tapi realiti ini seperti itu. Jangankan manusia zaman sekarang, hayawan pun begitu. Ada kucing suka makan ikan. Tapi ikan yang nak dimakan tu kita tutup di atas meja. Dan kita tahu, dan kucing tahulah bahawa bila ikan di atas meja, apalagi ada penutup, ada dung saji dia, maknanya bukan untuk dia lah. Tapi karena dia nak sangat makan, dia percaya membuka dung saji dia, lalu diambil ikan itu. Selepas dapat seekor ikan, bukan dimakan di atas meja, dibawa lari jam sekarang, masuk bawah katil, belakang pintu, nyuruk makannya tu. Dan mungkin bila nampak kita lalu sambil
tenang kucing tu makan ikan tadi. Tak tenang. Tapi bila kucing tadi kita bagi makan di tempat makanannya, ni cik milik kamu. Dia makan depan kita, tenang. Bahkan kita pegang pun tak rasa takut. Maknanya jiwa kucing tadi pun, hatinya pun tenang makan ikan yang kita bagi. Tapi hatinya tak tenang dan ketakutan, terpaksa curi, lari sana, lari sini, suruh sana. Kenapa? Nampaknya kucing pun tahu. Makan ikan pemberian kita itu ikan halal. Itu halal, jadi tenang makannya. Ikan yang dia curi, kucing pun tahu ini haram, sebab itu dia susah. Itu kucing tahu mana halal, mana haram. Maknanya buat yang haram itu lebih susah. Orang lelaki, perempuan, suami istri, pengantin baru, keluar, belanja atau apa. Berganding tangan di supermarket, orang tengok, ya selama, relax, bahkan seronok orang tengok mesranya. Mungkin orang tengok tu jealous. Oh, tak ada apa, sikit pun tak rasa bersalah. Jalan berduaan, pegang tangan, makan, bersuap, tak ada salah. Maklum halal. Itu halal tu. Saya coba kalau lelaki dan perempuan tadi belum ada hubungan yang sah. Nak berjumpa. Berani ke macam tu depan orang, apalagi ramai orang kenal? Tak berani. Kenapa? Haram. Benda yang maksiat. Dia terpaksa berusaha lebih. Cari masa yang sesuai, cari tempat yang sesuai, cari. Ada orang nak pergi bank. Pergi apa? Oh, nah inilah. Nak bank in duit lah. Ini duit jual tanah kat kampung. Jual durian. Berapa? Tenang. Halal. Dia tahu dia halal. Kalau ditanya nanti oleh kasir ni dari mana Cina? Ya baru ni. Alhamdulillah durian musim bagus banyak dah ni. Dapat ni. Ini baru jual tanah. Relax ditanya. Coba kalau duit tu duit panas. Pertama pasti tak berani nak bawa ke bank untuk dimasukkan akaunnya. Tak berani. Kalau ditanya duit dari mana ni banyak sangat ini. Kalau KCA pun tanya saya sudah jawab, kalau tidak pun nanti bank negara boleh kesan duit dari mana nanti masuk. Lah tak dibawa ke bank dan cash, mungkin ditransfer sana sini sorot malah. Kenapa ketakutan? Tahu itu haram. Jiwa manusia ini tidak akan boleh ditipu. Orang boleh menipu. Ingat ya, orang boleh menipu 1000 orang dalam satu masa sekaligus. Seseorang boleh menipu 1000 orang dalam satu masa sekaligus. Tapi orang tidak boleh menipu seorang pun sebanyak 1000 kali. Betul kan? Jangan sebut 10 kali pun tak boleh. Seorang tidak boleh menipu seorang lain, 10 kali. Tapi boleh menipu 1000 orang sekaligus sekali. Dan yang paling susah apa? Seseorang tidak mungkin dapat menipu diri sendiri. Tidak mungkin. Seseorang tidak mungkin dapat menipu diri sendiri, hati kecilnya. Salah pasti salah, benar pasti salah. Minta maaf walaupun mahkamah memutuskan penjenayah itu tiba-tiba tak bersalah, lepaskan dan dibebaskan dari segala tuduhan jelaikan ke apa. Tapi si pelaku itu pasti tahu, sebetulnya saya salah, tapi nasib baiklah lawyer saya bagus. Dia tak boleh tipu diri sendiri. Nah, ini rahsia dia. Buat baik itu sebenarnya lebih mudah, tak perlu susah-susah. Sementara buat jahat itu susah, perlu tenaga lebih, perlu tenaga ekstra, perlu masa panjang. Orang nak merompak bank, ya mas kalian, itu bukan ada niat terus pergi ke bank nak dirompaknya. Perancangannya lama. Kalau ada 4 orang berkali meeting itu, calon perompak itu berapa kali musyawarah? Ini jumpa strategi macam mana? Kalau nanti kamu ni, kalau macam ni, matang no.
Nak pergi bank pun kena pakaian yang jangan sampai timbul syak wasangka. Caranya, gerak-geriknya. Mak, lo nak merompak. Susah. Iktasaba kalau dalam bahasa Al-Quran. Tapi waliyadzubillah, dosa. Tak bertobat neraka. Kenapalah orang nak masuk neraka melalui jalan yang susah, penat, letih. Dahlah penat, letih, susah payah, tak tenang, akhirnya neraka. Kenapa tak memilih Allah kata yang Allah kata kasabah? Masuk surga itu jalannya mudah, usahanya mudah, tenang. Tengok bagaimana degilnya manusia. Dipilihkan surga yang jalannya mudah, caranya mudah, tenang, senang, bahagia. Ramai manusia yang milih neraka, siksa, jalannya pula susah, usahanya susah, penat, tak tenang. Itulah bila manusia ini sudah dikuasai oleh hawa nafsu yang ada dalam dirinya, diperkudakan oleh syaitan yang ada di luar dirinya. Patutlah ketika masih di surga lagi, manusia, dalam ini Adam AS, Allah dah ingatkan berkali-kali. Ingat, Adam, ni musuh kamu ni. Iblis ni musuhmu, Adam, dan anak ketuanya musuh kamu. Jangan sekali-kali kamu terpedaya. Jangan sekali-kali. Kata orang lah. Bahkan jika Iblis beritahu ke Adam, 2 campur 2 itu 4, kamu pun jangan terus percaya. Jangan-jangan ada apa-apa. Kenapa tiba-tiba kata bercakap benar? Jangan-jangan ada apa-apa. Masih boleh diragui kejujurannya. Jika ia kata 2 campur 2, 4. Apalagi dia cakap 2 campur 2 ada 7. Lagilah. Semanis manapun mulut iblis dan setan, jangan kamu percaya. Ini musuh kamu. Itu ingatan Allah pada manusia dahulu lagi ketika di surga. Karena inilah akibatnya. Paham ya? Kasabah dan iktasabah. Panjang cuma macam penjelasannya, tapi itulah. Karena tentu saya tidak boleh melakukan ini, susah nanti yang tidak mengikutinya, kalau tidak diikutinya sama memang agak sedikit ya, lebih lagi ayat-ayat. Lalu bagaimanapun, saya berharap yang memberi manfaat. Saya alhamdulillah kurang lebih mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuslan ma'amanu wa salihat. Tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.